Oke, kita langsung lanjut ke part 8. Terlihat Wilde sedang bereksperimen dengan penelitiannya yang dibantu petunjuk oleh buku Linji. Pengetahuan dan ilmu yang baru dia dapatkan dari petunjuk buku itu membuat hati Wilde senang. Dan dia sangat berterima kasih pada Linji. Ini berkat Tuan Lin. Aku harus mempersiapkan hadiah yang layak untuknya. Layar berganti. Suasana di menara instrumen rahasia terlihat Claude kesal dan memegang kucing hitam yang diketahui itu adalah mata-mata intelijen. Guru, maksudmu dia pingsan dalam toko? Bagaimana mungkin? Kumpulkan pasukan untuk memberikan bantuan. Tidak, sialan. Kita tidak boleh membuat keputusan gegabah. Bahkan guru pun tidak bisa menanganinya. Bertindak sembarangan bisa berakibat fatal, gumam Claude sambil mondar-mandir di tempat itu. Bagaimana dengan orang yang dikirim untuk menyelidiki toko buku itu? Bagaimana situasinya sekarang? Pusing. Tiba-tiba suara telepon berbunyi. Claude langsung mengangkatnya. Tunggu, guru sudah kembali? Guru sudah keluar dari toko? Claude tercengang ketika suara serak Joseph yang terdengar dari genggam telepon. Claude, suruh staf investigasi membersihkan jalan 23 di Nokin untuk mundur semua dan mengklasifikasikan toko buku itu sebagai zona area kelas 1 atau rank S, status sangat rahasia. Claude bertanya dengan datar, Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Pemilik toko buku itu, apakah ada orang lain di sampingmu? Suara tegas Joseph terdengar dari ujung sana. Iya. Claude melirik kucing hitam yang hampir pingsan karena cengkeraman yang erat. Maaf guru, saya lalai, jawab Claude. Jika tahu bahwa Anda telah lalai, lalu mengapa Anda tidak diam dan melakukan pekerjaan Anda? Haruskah saya mengirim Anda ke dataran tinggi untuk menjadi petani kentang? Usap Joseph yang kesal. Tolong, jangan, aku akan segera menyampaikan perintahmu. Claude menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa gurunya marah, tapi sebagai murid kebanggaan gurunya, dia punya banyak pengalaman untuk berurusan dengan orang tua seperti pemarah ini. Guru memiliki lidah yang tajam tetapi hati yang lembut, sementara dia tampak geram dan memiliki tinju yang bisa menghancurkan tengkorak seorang kapan saja. Pada kenyataannya, dia adalah seorang yang akan berhenti dan memberi makan hewan tanpa pemilik pinggir jalan, bahkan berpura-pura tidak sengaja membeli kepala mereka. Membelai, anjay, salah gua. Joseph sangat menakutkan ketika dia marah, tetapi selama instruksinya diikuti dan semuanya dilakukan dengan benar, semuanya akan baik-baik saja. Ini hanyalah taktik yang digunakan Joseph untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Claude memberitahu anggota staf investigasi di Jalan Nokin 23 untuk segera mundur dan mengalihkan mereka ke tempat lain. Separuh diminta untuk siaga, sementara separuh lainnya dikirim untuk memantau aktivitas para pemburu. Setelah itu ia menghubungi personil yang bertanggung jawab atas arsip cabang intelijen. Pekerjaan yang paling penting dari cabang intelijen menara instrumen rahasia adalah mengawasi berbagai kekuatan dan ada arsip besar di masing-masing kekuatan tersebut. Daftar yang diumumkan oleh Truth of Union setiap tahun membutuhkan referensi dari arsip menara instrumen rahasia. Jadi, setiap tahun menara instrumen rahasia akan mendapatkan jumlah uang yang sangat tinggi dari Truth Union sebagai kompensasi. Secara umum, sesuai dengan peraturan, pembuatan arsip baru akan membutuhkan penyelidikan menyeluruh oleh tingkat yang lebih tinggi dan akan memakan waktu yang lebih lama. Tapi, Joseph awalnya adalah salah satu dari 10 grade Radiant Knight. Sekarang, di antara 10 grade Radiant Knight, setengah di antara kelompok saat ini adalah junior dari Joseph. Dan selain 3 yang senior, mereka akan pasti mendukungnya. Oleh karena itu, setelah informasi ini dipercepat ke petinggi dan disetujui dengan cepat. Guru, file peringkat 1 baru telah dibuat. Anda hanya perlu mengisi detailnya secara pribadi setelah Anda kembali, lapor Claude. Bang, pintu dibanting terbuka dengan kasar. Claude pun berbalik melihatnya. Bagus. Joseph melemparkan gagang telepon ke sofa dan melepas mantelnya sebelum bertanya, siapa yang ada di sampingmu barusan? Lupakan, Claude mengangkat kucing hitam itu. Dia anggota staf investigasi cabang kita, Morrison Gregg, dari Regu 4. Dia berasal dari keluarga penyihir berpengaruh dan sangat berbakat dalam teknik transformasi.
Ada hal lain yang sedikit istimewa, dia penggemarmu. Penggemar? Seru Joseph dengan ekspresi aneh di wajahnya. Claude menjawab, dia adalah anggota 13 klub penggemar dan menghabiskan sekitar 300 juta dalam setahun. Joseph berhenti memasukkan file dan menatap kucing hitam di lengan Claude. Mengapa tidak memberikan uang itu langsung kepada idola mereka? Anggap saja sebagai biaya interaksi dari dekat. Dia pasti akan sangat senang. Mari kita rekrut dia sebagai magang kesatria dan masa percobaan. Pindahkan dia di departemen investigasi ke sini. Zona peringkat 1, Kota Nokin, Jalan 23, toko buku. Status bahaya ramah. Menghubungi tidak disarankan. Status kerahasiaan sangat istimewa. Investigasi sedang berlangsung. Laporan pemilik toko buku dipercaya berumur panjang, hidup menyendiri dan mengoperasionalkan toko ini sendiri. Bisnis meliputi peminjaman dan penjualan buku. Buku mengandung kekuatan misterius dan kuat. Itulah detail yang Joseph masukkan. Joseph menekan tombol enter. Isi dari file rahasia ini akan dikirim ke petinggi menara instrumen rahasia. Setelah itu, informasi ini dapat mengalir ke pihak-pihak yang bekerja sama dengan menara instrumen rahasia. Yang dilakukan Joseph itu adalah memperingatkan mereka untuk menjaga jarak dari toko buku ini. Meskipun pemilik toko buku adalah entitas yang ramah, tidak ada jaminan akan tidak ada terjadi apa-apa di masa depan, mengingat cara dia menerima semua pelanggan dengan kebiasaan meminjamkan buku. Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Sialan, bukankah aku mengirim file itu? Siapa? Siapa bilang aku mati? Apakah Anda tidak mengerti bahwa saya tidak bekerja sekarang? Joseph mematikan gagang telepon dan menghela nafas. Dan dia langsung mengambil buku Seed of the Abyss lalu membacanya. Telepon tetap berbunyi di aula dan berdering. Omong kosong, siapa kali ini? Gumam Joseph. Joseph memijat pelipisnya dan meletakkan buku itu dan berjalan keluar ruangan. Dan di saat berjalan dia bertemu dengan anaknya, yaitu Melissa. Melissa, ingatlah untuk minum susumu. Seorang wanita tinggi, ramping dengan rambut ikal merah yang indah. Menjawab ayahnya. Iya ayah, aku mengerti. Aku bukan anak lagi. Aku sudah menjadi kapten tingkat abnormal. Diketahui itu adalah anak dari Joseph. Suara Joseph semakin menjauh. Benarkah putriku yang manis? Meminum susu tidak membuatmu bertambah tinggi. Melissa cemberut. Saat dia menoleh, dia melihat buku di atas meja. Sejak kapan si otak-otak ini belajar membaca buku? Gumam Melissa sambil mengambil bukunya karena dia penasaran. Aneh, kenapa dia membaca buku? Melissa bergumam sambil mengamati buku itu dengan curiga. Aku belum pernah melihatnya membaca buku apapun, bahkan ketika dia menjadi seorang kesatria bersinar. Joseph seringkali pergi karena tugasnya dan Melissa praktis tinggal di rumah sendirian. Beberapa kali dia ingat ayahnya membaca hanya ketika dia terpaksa. Dipenuhi rasa ingin tahu, Melissa melirik buku di tangannya yang berjudul Seed of the Abyss dan membukanya. Jarinya menelusuri buku secara bertahap dan sorot matanya berubah saat semakin tenggelam di dalamnya. Suara Joseph semakin dekat dan bahkan ada suara tembok yang ditendang bercampur aduk. Melissa menggelengkan kepalanya dengan kuat dan dengan cepat meletakkan buku itu. Dia kemudian pindah kembali ke posisi semula. Dari ingatannya sebelumnya, ia berpura-pura seperti dia kembali dari tidur. Melissa, dengan gugup meloleh. Ingat untuk minum susumu. Melissa memasang senyum palsu dan mengangguk sebelum kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Melissa menghela nafas saat banyak pertanyaan muncul di benaknya. Siapa yang menulis buku itu? Apakah karakter utamanya Pangeran Peri? Candela yang kemudian menjadi pedang iblis Candela? Mengapa begitu menarik dan realistis? Gumam Melissa. Namun poin yang terpenting adalah dia belum selesai membacanya. Dan sedikit lagi dia akan melihat yang sangat menarik. Melissa berbaring di tempat tidur dengan penasaran dan gelisah, terus bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia berguling dan berbalik,
Tidak pernah membayangkan seorang otak-otot seperti ayah akan membaca buku semacam ini. Sepertinya penilaian saya sebelumnya tentang dia salah. Tapi dari percakapan yang Melisa dengar, buku ini sepertinya berhubungan dengan tempat yang sangat rahasia. Salah satu yang kebanyakan orang tidak memiliki cara untuk mendapatkan informasi apapun. Melisa bangkit untuk menyalakan komputer pribadinya. Apa hubungannya? Ini hanya toko buku. Paling-paling pemiliknya sangat kuat. Jika itu masalahnya, aku tidak akan pergi dan memaksakan keberuntunganku. Dia mengulurkan tangannya, mengumpulkan ITER untuk membentuk kunci database otoritas akses rank 1. ITER itu adalah jembatan antara kenyataan dan ilusi, kayak segel gitulah. Melisa menyentuh kunci halaman web dan membuka di antarmuka baru di depan matanya. "Terima kasih, Ibu," kata Melisa sambil mengutup mata dan telapak tangannya. Melisa kemudian mulai membaca sekilas file-file yang dia minta. Sebelum kematiannya, Ibu Melisa adalah seorang Great Radiant Knight dan memiliki otoritas akses ke database menara instrumen rahasia. Akunnya telah diserahkan kepada Melisa sebagai harapan ibunya untuknya. Ini adalah pengetahuan umum juga, hanya saja Melisa belum pernah menggunakannya. Tentu saja jika dia benar-benar melakukan sesuatu dan arsip dalam database diubah, Melisa akan dicap pengkhianat. Ketemu toko buku. Mata Melisa bersinar seperti kristal yang berkilau saat dia menatap informasi di layar. Setelah menatapnya sebentar, dia bergumam, "Ramah. Jika itu masalahnya, aku bisa memeriksanya." Melisa membuat keputusan dan mematikan komputer, dan dia langsung mengambil segelas susu lalu langsung menghabiskannya. Melisa berharap toketnya bertambah besar sambil meragakan tangannya di toketnya. Peringatan cuaca badai telah ditingkatkan menjadi merah. Jalur ke distrik kota bagian bawah Nokin telah ditutup dan lalu lintas di distrik kota bagian atas Nokin terhenti. Banyak industri yang terpukul keras dan ada kerusakan infrastruktur yang parah. Saat ini sistem pembuangan limbah kota beroperasi dengan kapasitas penuh dan mengurangi genangan air. Namun, menurut perkiraan ahli, ini hanyalah tindakan yang tidak memadai. Jika hujan deras berlanjut selama 1 bulan lagi, sepertiga dari Nokin mungkin tenggelam. Begitulah peringatan dari cuaca di kota Nokin. Linji mendengarkan siaran berita di televisi tetangganya saat dia bekerja tanpa lelah untuk mengepel genangan air di lantai. Hujan deras ini sudah berlangsung hampir 1 minggu penuh. Seperti yang disebutkan dalam laporan, genangan di jalan setinggi lebih dari 30 cm pada hari sebelumnya ketika situasinya paling buruk. Untungnya situasi ini tidak terlalu parah. Ketinggian air di luar tidak terus-menerus meningkat karena sistem drainase. Hanya saja beberapa kantong plastik yang hanyut tersangkut di pintu menyebabkan air mengalir masuk. Splash! Linji memeras sisa air yang terakumulasi keluar ke pintu dan meregakan punggungnya. Akhirnya, sungguh melelahkan. Dia meletakkan pel di samping dan mengagumi lantainya yang bersih dan berkilau. Aku ingin tahu apakah kucing yang kecil itu menemukan jalan pulang. Berkeliaran di luar dalam cuaca yang mengerikan seperti ini agak berbahaya, renung Linji ketika dia memikirkan kucing hitam yang melarikan diri dari pintu pada waktu dikunjungi oleh Joseph. Linji yang baik hati hanya bisa menghela nafas dan cemas. Suara dari televisi tiba-tiba berhenti. Serangkaian ucapan kotor yang diikuti oleh beberapa suara benturan keras dari tetangganya sebelah terdengar. Linji bisa membayangkan betapa gelisahnya pemilik toko sebelah sekarang. Linji pergi ke dinding yang berdekatan, berdeham dan bertanya, "Hai, apakah Anda butuh bantuan?" Unit di sebelahnya adalah toko audio video yang menjual disket dan berbagai produk digital. Tidak apa-apa, terima kasih," jawab pemilik kamar sebelah. Ketika bunyi 2 kali keras terdengar, sebenarnya pemilik toko sebelah mengalami kesulitan dan dia malu untuk meminta tolong.
Dia mungkin saja menolak tawaran bantuan Linji karena dia malu, tetapi Colin sebagai pemilik toko sebelah tahu bahwa orang di sebelahnya adalah orang yang suka berbuat baik dan pada dasarnya suka membantu siapapun jika tidak merepotkan. Colin, si pemilik toko sebelah pun berubah pikiran. Dia berbasa-basi batuk. Apakah kamu masih di sana? Ucap Colin. Suara pemuda di sebelah menjawab, saya di sini. Apakah Anda memerlukan bantuan saya di suatu tempat? Ucap Linji. Saya mengalami beberapa masalah dengan televisi saya dan saya menduga pemutus sirkuit di luar mati. Saya sedikit sibuk di sini, jadi bisakah Anda membantu saya? Jawab Colin. Tidak masalah jika itu pemutus sirkuit. Saya ingat itu. Saya bisa membantunya, ucap Linji yang bersikap baik. Linji bersiap untuk melangkah keluar, tapi tiba-tiba siluet hitam seperti iblis muncul di depan pintu. Linji mengalami sensasi aneh namun akrab sekali. Itu kamu sudah datang. Linji sedikit heran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tangan tersembunyi ini akan muncul lagi. Hanya dalam beberapa hari. Apakah ada masalah atau apakah Anda mendesak saya untuk meminjamkan lebih banyak buku? Ucap Linji. Siluet hitam di pintu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke kiri. Linji berbalik dan melihat sosok itu menunjuk ke toko audio visual sebelah, yaitu toko milik si Colin. Dan Linji langsung paham dan dia langsung mengatakan, "Oh, kamu ingin membantuku?" Siluet hitam itu mengangguk. Linji tersenyum dan merasa bahwa tangan tersembunyinya ini agak lucu. Sebelumnya ia tidak memiliki tubuh. Sekarang dia sudah menggunakan siluet. Mungkin ini hasil dari meminjamkan semua buku-buku itu sebelumnya. Dikatakan bahwa meminjam buku akan menguntungkannya. Dan sekarang tampaknya membantu saya sebagai tanda terima kasih. Bukankah itu sudah menjadi perjanjian sejak awal dan aku harus membayar harganya. Namun malah datang untuk mengucapkan terima kasih. Apa yang sedang terjadi? Mengapa rasanya seperti anak yang sopan? Menolak tawaran itu mungkin melukai perasaannya, renung Linji pada dirinya sendiri. Terima kasih kalau begitu. Tapi pemutus sirkuitnya aku lupa. Aku harus menanyakannya. Linji langsung menoleh ke dinding dan mengangkat suaranya. Hei, Colin, di mana pemutus sirkuitnya? Colin segera menjawab. Itu ada di dinding kanan dekat pintu belakang toko saya. Bantu saya melihat apakah itu mati. Jika itu mati, Anda cukup menekan dan menarik tuasnya ke bawah. Tidak masalah, jawab Linji. Pada saat itu, Colin melihat televisinya bergerak dan menyala. Siaran berita sudah berakhir dan iklan ditayangkan. Berhasil, terima kasih banyak, terima kasih kembali, ucap Linji. Linji tersenyum dan mengangguk pada siluet hitam itu. Melalui jendela kaca, siluet mulai memudar, seolah-olah secara bertahap pergi. Senang dengan masalah yang terpecahkan, Colin kembali duduk di sofa dan kembali menonton TV. Remote control untuk meralih saluran saat itu tidak berfungsi dan tiba-tiba di layar televisi nampak wajah siluet hitam muncul. Bah. Baca, udah lanjutlah. Lonceng di pintu berbunyi disertai rintik-rintik hujan yang menjadi khas toko si Linji. Lagi musim hujan cuy. Linji kaget, ternyata yang datang untuk bertamu adalah Pak Will. Hei Pak Will, mengapa kamu kembali begitu cepat? Wilde yang telah tiba, dia mengenakan setelan jas seperti sebelumnya, hanya saja dia sekarang mengenakan jubah yang sedikit lebih panjang, kira-kira cukup panjang untuk menyembunyikan lengannya yang putus. Linji selalu merasa Pak Will memiliki selera berpakaian yang bagus, gayanya seperti pria Inggris, dan pakaian hari ini tampaknya memiliki suasana misteri. Wilde melepas topinya dan membungkuk setengah sebelum menuju ke kursi di depan konter, mengambil buku itu dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih atas kemurahan hati Anda, saya telah membuat kemajuan besar." Dan rasanya seolah-olah inspirasi mengalir ke seluruh tubuh saya berkat buku Anda. Saya merasa bahwa saya akan dapat membuat terobosan tak lama lagi. Dia merasa bahwa selangkah lagi dari peringkat tertinggi akan tercapai. Meskipun jurang itu masih sangat besar
Wilde tahu bahwa itu tidak mungkin lagi dicapai. Yang dia butuhkan hanyalah memperbaiki konsep jiwanya dan menemukan bahasa yang menjadi miliknya. Linji bertepuk tangan dan berkata dengan semangat, menerobos tahap saat ini benar-benar tidak mudah. Biarkan saya memberi selamat kepada Anda sebelumnya. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya akan melakukan yang terbaik. Wilde meletakkan buku di atas meja. Saya sangat berterima kasih pada Tuan Lin. Saya mendapatkan banyak manfaat dari Anda. Tetapi sekarang saatnya bagi saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya dengan benar. Wilde sebelumnya memberi Linji gargoyle, tetapi dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Linji kepadanya dulu, nilai gargoyle dapat diabaikan. Karena itu dia ingin memberi Linji hadiah yang telah dia persiapkan bosku selama 2 tahun. Hadiah ini juga menjadi alasan mengapa dia bersembunyi selama 2 tahun terakhir. Hanya hadiah seperti itu yang bisa menandingi niat baik yang dia terima selama 2 tahun terakhir ini. Wilde memiliki kehormatan dan prinsipnya sendiri. Meskipun dia adalah seorang penyihir hitam, tanpa ampun dan sangat percaya akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Saya sudah sangat senang dengan hadiah yang Anda sebelumnya. Saya benar-benar harus mempertimbangkan kembali untuk menerimanya jika Anda ingin memberi saya sesuatu yang berharga kali ini, ucapnya Linji. Sangat senang. Jelas Tuan Lin bersikap rendah hati dan tidak memikirkan perasaan saya ketika apa yang saya berikan kepadanya kemarin. Jelas-jelas itu bernilai kecil dibandingkan dengan bimbingan yang dia berikan. Tuan Lin benar-benar orang yang hebat. Anda tidak perlu ragu, sejujurnya itu hanya memiliki sedikit nilai yang dapat digunakan bagi saya. Tetapi mungkin itu bisa lebih bermanfaat bagi Anda, desak Wilde. Aku akan sangat sedih jika Pak Lin tidak menerimanya. Karena Wilde mengatakan seperti itu, Lin tidak bisa menolak. Kita sudah bicara banyak, tapi aku masih tidak tahu apa yang kamu persiapkan. Bagaimana kalau membiarkanku melihatnya? Jawab Linji. Wilde mengambil napas dalam-dalam, dengan hati-hati mengeluarkan ornamen yang tampak seperti lonceng angin dan dari jubahnya. Dreamcatcher, Linji mengangkat alisnya. Dalam budaya penduduk asli Amerika, Dreamcatcher atau penangkap mimpi dianggap sebagai barang suci. Penduduk asli Amerika percaya bahwa udara malam penuh dengan mimpi dan hanya penangkap mimpi yang bisa menyaring mimpi buruk dan menangkap mimpi indah. Hanya mimpi baik yang bisa melewati lubang di tengah dan mengalir ke bawah sepanjang bulu, sedangkan mimpi buruk akan tersangkut di jaring dan menghilang saat matahari terbit. Ada beberapa legenda yang mengatakan bahwa mutiara pada Dreamcatcher adalah energi yang kebijaksanaan yang ditangkap saat tidur dan dapat memperkuat komunikasi seseorang dengan dunia spiritual. Kamu memang benar-benar berpengetahuan. Wilde menghela nafas dengan kekaguman ketika mengangkat Dreamcatcher di tangannya. Ini Dreamcatcher. Dia tidak terkejut bahwa Linji mengenalinya karena penangkap mimpi adalah alat sihir. Meskipun tidak umum terlihat, mereka juga tidak langka, setidaknya di mata penyihir hitam peringkat destruktif. Lebih jauh lagi, nilai terbesar seorang Dreamcatcher tidak datang dari dirinya sendiri, melainkan dari mimpi dalam jaring. Itu juga pertama kalinya Linji melihat Dreamcatcher buatan tangan yang otentik. Penangkap mimpi di toko-toko sebagian besar adalah ornamen produksi massal yang mencolok dan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada nilai artistik. Sedangkan yang dipegang oleh Wilde jelas merupakan tenunan tangan. Pak Will benar-benar bijaksana di sini. Bukan hadiahnya, tapi pemikirannya yang penting. Itulah persahabatan sejati. Linji agak tersentuh. Dia berdiri mengambil Dreamcatcher dari Pak Will dan mendesah puas. Hanya itu yang aku butuhkan. Terima kasih Pak Will, ucap Linji. Wilde merasa beban berat terangkat dari pikirannya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berguna bagi Anda, kata Wilde sambil tersenyum. Seorang tanpa kekuatan mental tingkat tinggi tidak dapat memasuki mimpi, dan jika mereka melakukannya, jiwa mereka mungkin akan hancur seketika. Namun, untuk ekstensi tingkat tinggi, mimpi itu akan membawa kenikmatan dan kesenangan yang langka. Semoga kamu bermimpi indah, ucap Pak Will sambil pergi meninggalkan toko buku Linji. Dan film pun berakhir. Subbreaker, jangan lupa ya, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan jika suka video ini, tekan tombol like,
Oke, dan yang belum subscribe, ayo subscribe biar jadi subbreaker kaum review. Terima kasih, thank you.